Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Moni Oktari, NIM 8562067713. Saya mahasiswi UPI Padang. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum IPA, dan di mana praktikum IPA ini adalah untuk melakukan pengamatan, yaitu melakukan pengamatan dari modul 1 sampai 3, pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan pada makhluk hidup. Nah, contohnya di sini saya ambil yaitu kacang hijau. Nah, tujuannya untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Pengamatannya yaitu pengamatan yang akan kita amati meliputi waktu pertumbuhan dan perkecambahan akar, batang, dan daun. Yang pertama, untuk alat dan bahannya yaitu di sini ada kacang hijau yang sudah direndam semalaman. Setelah itu kapas secukupnya, air, botol minuman bekas, setelah itu alat tulis, dan terakhir gunting. Baik, kegiatan inti ini adalah kegiatan pengamatan pengamatan untuk pertumbuhan kacang hijau. Sebelum itu, ini adalah step awal untuk kita melakukan kegiatan pengamatan. Step awal ini yaitu kacang hijaunya direndam dulu selama 1 malam. Jadi ini adalah kacang hijau kira-kira 1 sendok kecil. Setelah itu wadah kosong dan air 1 gelas. Caranya yaitu kacang hijau ini kita masukkan ke dalam wadah yang kosong tadi. Setelah itu barulah kita rendam, kita tuang dengan air untuk proses rendaman selama 1 malam. Kita tuang airnya, kira-kira sudah terendam, itu sudah cukup. Nah, kira-kira airnya setengah wadah, lebih kurang setengah wadah, wadah plastik ini ya. Nah, ini akan saya rendam selama 1 malam ini. Untuk proses pengamatan selanjutnya kita akan melakukan pada esok hari. Nah, selanjutnya untuk cara kerjanya, yang pertama, rendamlah kacang hijau ini selama 1 malam. Setelah itu kapas ini guntinglah apabila diperlukan. Setelah itu botol minuman bekas yang sudah saya potong. Bagian tutupnya saya buang, dan bagian bawahnya, bagian badannya itu yang kita perlukan. Setelah itu kita masukkan kapas tadi ke dalam botol. Kita masukkan ke dalam botol minuman bekas ini.
kira-kira seperti ini ya jadinya. Di bagian dindingnya juga saya tutupi. Nah, lalu kita masukkan kacang hijau yang sudah direndam tadi ke dalam botol minuman bekas ini. Kita masukkan juga di bagian dinding-dindingnya. Kita sisipkan di bagian sampingnya. Nah, dan ini di bagian dalamnya. Nah, setelah itu kita siram sampai membasahi kapasnya agar dia dapat tumbuh, dia dapat berkecambah dengan bagus. Kita harus teliti untuk menyiramnya, jangan sampai tidak ada yang tersiram. Mungkin sedikit saja, asal sudah basah tisunya, mungkin itu sudah cukup. Nah, sudah basah semua ya kapasnya. Nah, setelah itu kita simpan atau kita letakkan di tempat yang tentunya tempat yang tidak terkena matahari agar proses perkecambahannya itu bagus. Nah, setelah itu apabila airnya mulai mengering, untuk kita menyiramnya lagi perlahan-lahan. Dan setelah itu jangan lupa memberi label pada botol untuk hari dimulainya dipindahkan ke botol minuman ini untuk proses perkecambahannya. Nah, selanjutnya amatilah proses perkecambahan, proses pertumbuhan dan perkecambahan pada kacang hijau ini untuk hari berikutnya, hari 1, 2, dan 3, dan ini akan kita letakkan di tempat yang dingin, tentunya tidak terkena matahari selama lebih kurang 1 minggu untuk proses pengamatan kita. Nah, untuk hari ke-1
proses pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau mulai tumbuh. Nah, dapat kita lihat akarnya sudah mulai tumbuh sekitar 2-3 cm lebih kurang. Nah, ini untuk wadah yang kedua juga sama. Dapat kita lihat ya, sudah mulai tumbuh juga sama. Nah, itu dia. Lebih kurang 2-3 cm. Tapi proses pertumbuhannya tidak semua sama panjang, tunasnya tidak sama semua panjang ya. Kedua, akar mulai ada atau akar mulai lengket di permukaan tisu. Batang sudah mulai panjang, daun sudah mulai keluar. Prosesnya keluarnya daun yaitu dengan cara kulit kacang hijau terkelupas, maka proses pertumbuhan daun akan dimulai. Nah, seperti kita lihat, daun sudah meluncur tapi belum mengembang. Hari ketiga, batang mulai panjang kira-kira lebih kurang 10 cm. Nah, daun sudah mulai mengembang. Akar juga mulai panjang. Kalau ini terlalu banyak kacang hijaunya, maka pertumbuhannya agak lambat. Terlalu menumpuk. Keempat, batang mulai panjang kira-kira lebih kurang 12-13 cm. Dapat kita lihat bahwa daunnya juga sudah mulai mengembang. Bagian terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan kegiatan praktikum pertumbuhan dan perkecambahan kacang merah, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan pada organisme merupakan hasil dari pembelahan sel, pembesaran sel, serta diferensiasi sel. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh faktor dari luar dan dari dalam. Faktor dari dalam contohnya adalah hormon, sedangkan faktor dari luar contohnya adalah gen, cahaya matahari, suhu udara, kelembapan udara, tanah, nutrisi, dan air. Baik, itulah pengamatan dari pengamatan kacang hijau yang saya amati. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, karena ini adalah proses belajar saya juga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.